Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Wisnu Alif Harmanto akan mempresentasikan presentasi saya tentang risiko likuiditas untuk mata kuliah manajemen risiko bank. Definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity risk. Risiko likuiditas itu contohnya antara lain ketidakmampuan perusahaan untuk membayar eh, kewajiban jangka pendeknya, antara lain seperti membayar tagihan listrik, membayar gaji, dan lain-lain. Lalu untuk menganalisis secara lebih dalam tentang risiko likuiditas, dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari segi analisis arus kas dan analisis kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas. Pada saat suatu perusahaan mengalami risiko likuiditas, ada beberapa sebab yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama, utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Artinya, utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat satu jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo harus secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jika penjualan dan keuntungan diperoleh bersifat fluktuatif, maka artinya perusahaan harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Karena jika terjadi keterlambatan akan menyebabkan perusahaan memperoleh profit secara fluktuatif, sementara kondisi profit yang baik adalah yang bersifat konstan bertumbuh. Artinya, penjualan dan keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan yang stabil dari waktu ke waktu tanpa mengalami fluktuatif yang membahayakan. Pengkategorian risiko likuiditas dari segi perbankan. Menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bahwa risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar atau market disruption. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana yang lain. Selanjutnya, risiko likuiditas dan nilai saham serta reaksi investor. Manajemen perusahaan selalu berusaha menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Ini dilakukan dengan maksud untuk memberi reaksi kepada para calon investor dan para pemegang saham khususnya bahwa kondisi perusahaan selalu berada dalam kondisi yang aman dan stabil, yang otomatis maka harga saham perusahaan juga cenderung stabil dan bahkan diharapkan terus mengalami kenaikan. Dalam rangka memperkecil risiko likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai rasio likuiditas, karena perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati para investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan.
Karakter investor untuk selalu meminati saham yang cenderung bersifat aman dan terus mengalami kenaikan. Penguatan pada rasio likuiditas perusahaan akan menjadi good news yang selanjutnya dikaji secara pendekatan signaling teori bahwa ini cenderung akan memberi pengaruh pada kenaikan harga saham. Jadi kesimpulannya, memutuskan pembelian saham pada saat rasio likuiditas perusahaan cenderung sehat dan stabil adalah lebih baik daripada membeli saham pada rasio likuiditas perusahaan yang beresiko serta bermasalah. Semua investor berkarakter menjauh atau menghindari dari risiko dan mendekat pada keuntungan yang maksimal atau maximality profit. Karena investor selalu menginginkan keuntungan yang maksimal dari setiap investasi yang dilakukan dan mengambil keuntungan dari investasi tersebut untuk selanjutnya diinvestasikan ke tempat lain dengan tingkat risiko yang kecil juga. Begitu seterusnya. Hubungan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat. Maka, pemahaman likuiditas dan solvabilitas merupakan dua ukuran yang sering dipergunakan oleh investor dalam mengenali kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara cepat dan baik. Dalam perspektif investor, ada 4 hubungan antara likuiditas atau liquid dan solvabilitas atau solvable yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan, yaitu yang pertama, liquid dan solvable, di mana suatu perusahaan yang dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena ia mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Pada posisi ini, perusahaan dilihat dalam kondisi yang baik atau konstan bertumbuh. Artinya, secara finansial dan non-finansial, perusahaan dianggap tidak memiliki kendala atau permasalahan apapun. Yang kedua, liquid dan insolvable adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial yang baik karena likuiditasnya dianggap sehat, namun solvabilitasnya atau kemampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu dianggap berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu atau insolvable. Pada posisi ini, perusahaan sudah mengalami kondisi finansial distress atau kesulitan keuangan, di mana mungkin saja dana untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo tersebut dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan, gaji buruh, dan lain-lain. Illiquid dan solvable. Suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik. Ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Namun di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo masih sangat baik. Ketidakseimbangan ini mungkin saja terjadi karena dana jangka pendeknya berupa dari likuiditas dipakai untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Salah satu analisa pihak manajemen adalah memindahkan sementara dana likuiditas daripada nama baik perusahaan diperbankan turun, bahkan lebih jauh memungkinkan agunan perusahaan diambil oleh bank. Kemudian illiquid dan insolvable. Kondisi perusahaan yang illiquid dan insolvable adalah kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi menuju kepada keberangkutan atau bankruptcy. Terjadi pada saat sebuah perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek atau serta likuiditinya dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang jatuh tempo atau kewajiban solvabilitasnya. Jika tidak cepat diatasi, maka perusahaan ini memungkinkan akan mengalami kondisi untuk diakuisisi oleh perusahaan lain atau melakukan kebijakan merger. Akuisisi adalah pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan merger adalah penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu, rasio likuiditas. Definisi rasio sebagai bentuk dari hubungan dari suatu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya dengan didasarkan pada data-data yang tersedia. Menurut Joel G. Siegel dan J. K. Shim tahun 1999,
merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio sangat penting untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor, jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar, yaitu dari neraca atau balance sheet, perhitungan rugi laba atau income statement, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut. Kemudian, menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Kesimpulannya, rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya, dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi investor, ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan. Karena dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibilitas, artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah sesuai dengan kasus yang diteliti. Manfaat analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja atau performance perusahaan bila dibandingkan dengan rata-rata industri. Analisa rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat dipergunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Keunggulan analisa rasio keuangan. Keunggulan analisa rasio keuangan antara lain yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau kisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lainnya. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, menstandarisir size perusahaan. Yang keenam, lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang terakhir, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Lalu, apa solusi untuk mengatasi risiko likuiditas? Yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Kedua, menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu berdasarkan analisa jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek, namun mampu memberikan kerugian yang bersifat jangka panjang. Bahwa memperoleh profit secara konstan bertumbuh adalah lebih aman daripada secara maksimal profit, namun bersifat fluktuatif. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.